Jadi dalam Islam itu ada satu sudut ajaran yang salah menilai sebuah unsur, terutama terkait dengan suri teladan, terkait dengan nilai-nilai moralitas, terkait dengan nilai-nilai apa itu yang faktual, apa itu yang tidak. Jadi saya lihat itu kalau Anda perhatikan lebih kritik, lebih kritis, ternyata simbol yang ditunjukkan itu terbalik. Termasuk di dalamnya simbol sahih yang dikatakan sahih. Seperti Bapak Syihab katakan itu sungguh tepat, dan saya sangat sependapat bahwasanya sahih yang ada dalam Islam itu belum tentu otentik. Ya, kan belum tentu otentik. Kemudian yang namanya dikatakan hadis mutawatir yang ada yang diriwayatkan oleh sekelompok orang itu kalau lebih daripada 5 orang atau 7 orang itu sudah pasti benar. Belum tentu. Karena yang namanya kebenaran itu bukan tergantung kepada berapa jumlah orang yang mengulang-ulang kalimat yang dimaksud. Misalkan begini, kalau seseorang menyampaikan suatu kebohongan, ya kan, satu pernyataan yang tidak benar, hanya bahasa gosipan atau konspirasi teori, walaupun diulang-ulang 1000 orang, 1 juta orang, bertahun-tahun, konspirasi itu tetap konspirasi. Nah, ini yang sukar dimengerti oleh orang Islam. Sukar sekali dimengerti dan sukar diterima. Inilah persoalan yang sering saya angkat, mengajak mereka ini untuk berani jujur menghadapi kenyataan dalam alam atau kenyataan yang ada dalam riwayat-riwayat yang diterangkan. Kalau isi riwayat itu ternyata terbukti hanya hipotesis kebohongan, itu tetap bohong, terlepas daripada otoritas yang diembelkan, yang dikaitkan dengan hadis tersebut. Sering sekali dalam Islam itu ada disebutkan, kalau diriwayatkan oleh pulan itu sudah pasti benar, atau kalau datang dari Syekh Pulan, ya kan, itu sudah bisa dijadikan pegangan kebenaran. Belum tentu. Makanya kebenaran berdasarkan otoritas itu sungguh menjerumuskan. Jadi kebenaran dalam alam itu tidak demikian, kan? Yang namanya kebenaran dalam alam itu siapapun yang bilang, terlepas bagaimana dia disampaikan, itu tetap benar. Ini satu hal yang sukar diterima dalam Islam, karena keyakinan dalam Islam itu harus memang percaya buta, itu dituntut. Kalau kita mengajak mereka beranalisa secara kritis, secara alamiah, secara rasional lah. Nah, ini yang dianggap satu hal yang mengarah kepada murtadin. Nah, kan makanya tidak segan-segan dalam Islam itu menuduh seseorang itu murtadin kalau berpikir kritis. Sehingga dalam komunitas Islam itu sukar menciptakan orang-orang yang sering diobor-obor, misalkan Ibnu Sina, misalkan Ibnu Rushd, misalkan Al-Khawarizmi, misalkan Al-Kindi atau Rumi. Tokoh-tokoh itu dalam pandangan Al-Ghazali mereka dianggap murtad. Makanya dalam kitab, kalau kita bawa kepada realitas sekarang, ahli sunnah itu tidak bisa menciptakan tokoh-tokoh seperti Rumi, tidak bisa mungkin menciptakan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, tidak mungkin bisa menciptakan tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, karena mereka tokoh-tokoh tersebut sudah dicap orang murtad. Nah, inilah satu hal yang sukar diterima dalam Islam, suka menerima kenyataan, karena mereka memutarbalikkan sesuatu yang memang labelnya dikatakan misalkan sesuatu yang sahih, ternyata tidak sahih. Sesuatu yang dikatakan suri teladan, ternyata kalau kita perhatikan lebih dalam, ternyata bukan butir-butir yang menunjukkan suri teladan. Sehingga umat terjerumus dalam ilmu hitam, terutama ilmu-ilmu yang mengajak mereka kepada kekerasan dalam beragama. Saya kira itu sendi yang cukup yang cukup ketara dan cukup
sudah menjadi bukan lagi rahasia, tetapi sudah menjadi bagian daripada yang dimengerti oleh orang Islam, tetapi mereka sukar menerima kenyataan kerancuan yang ada dalam Islam, termasuk kerancuan yang ada di dalam ilmu dakwah yang sering dipakai sebagai propaganda. Seperti misalkan tadi kawan kita yang baru turun kan disebutkan persoalan keterikatan kita kepada sesuatu hukum. Nah, keterikatan kita kepada sesuatu hukum itulah yang bermasalah, karena hukum yang dimaksud itu bisa menjadi satu perangkap menjerat manusia kepada kegelapan, kepada kenestapaan, sehingga masyarakat Islam dalam hal ini tidak bisa berpikir kritis. Kalaupun mereka mau berpikir kritis untuk mencari kebenaran, terjadinya diancam atau harus keluar dari keluarga atau diasingkan dari keluarga, sehingga dalam hal ini membuat masyarakat Islam itu sukar memberi kontribusi kepada produktivitas dalam hidup dan tidak berguna bagi mereka sendiri dan juga tidak berguna kepada orang lain. Kalau pendekatan agama ditempuh yang sedemikian, kalau ditempuh melalui ajaran-ajaran fikih atau ajaran syariah Islam. Saya kira poin dalam Islam itu ujung-ujungnya sangat terkait dengan labelnya itu, label keterbalikan label yang dimaksud. Misalkan tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh, bisa saya tambah lagi. Misalkan Islam itu diklaim agama yang damai, ya kan? Itu kalau dalam bahasa Inggris sering disebutkan itu Islam is a peace religion. Jadi kalau Islam is a peace religion, maka peace itu, kenyamanan, ketentraman itu harus ada satu prosedur yang secara methodically, secara scientific, secara data bisa ditempuh. Malah dalam kenyataan, kalau kita lihat konsep-konsep Islam adalah a peace religion, ternyata terbalik. Kenapa terbalik? Karena dalam konsep itu harus bernaung di bawah kaidah sunnah al-jamaah atau ahli sunnah. Ahlu sunnah yang termasuk di dalamnya kitab hadis, kitab fikih, sirah Muhammad, itu tidak menggambarkan Nabi Muhammad orang baik-baik. Kembali lagi ke persoalan kosakata, misalkan suri teladan, maksud suri teladan ternyata terbalik. Ya kan, itu sudah 3 contoh. Saya tambah satu contoh lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan satu slogan yang sangat populer dalam agama Islam. Yang dimaksud amar ma'ruf ternyata terbalik. Yang dikatakan, amar ma'ruf itu mengajak orang kepada kebaikan. Yang mungkar itu kita ajak orang kepada untuk mengajak orang menghindari dari yang buruk. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam. Ternyata amar ma'ruf, yang dimaksud amar ma'ruf adalah berbohong, mengancam orang, menyerukan umat bakar rumah orang yang malas ke masjid, ancam-ancam orang yang berbeda pendapat, kemudian memaksa orang harus tetap dalam Islam walaupun ada kerancuan dalam Islam. Jadi nilai amar ma'ruf ternyata terbalik. Nah, kalau sudah perbuatan yang jahat dianggap amar ma'ruf, maka mana juga yang namanya mungkar. Ya kan? Inilah persoalan saya kira secara global, secara umum, Islam punya masalah secara doktrin yang cukup rumit, yang cukup berkaitan dengan status dan value atau nilai moralitas. Makanya saya sering simpulkan, mungkin ada di antara Anda sudah melihat, saya menyimpulkan bahwasanya rukun Islam yang ada dalam Islam itu bukanlah sumber moralitas.
Itu jelas. Kemudian juga rukun Islam itu tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas. Jadi dua hal bermasalah dalam rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas. Kedua, rukun Islam itu tidak bisa dijadikan sumber moralitas. Nah, kalau kedua itu tidak punya makna dalam hidup, berarti secara keseluruhan Islam itu sudah tidak punya makna untuk membawa umat kepada pencerahan seperti yang diklaim. Ya kan, tidak bisa membawa umat kepada produktivitas, kepada kemanusiaan, sehingga umat ini bisa produktif, kreatif, kan berguna kepada dirinya dan bagi komunitas mereka, dan juga kepada kemanusiaan. Nah, ini dimensi-dimensi yang saya kira perlu terus kita pertajamkan, kita angkat ke permukaan untuk menjawab. Nah kan, untuk menjawab kenapa Islam sudah sekian lama ada di Aceh, sudah sekian lama ada di Indonesia, ada di tempat-tempat lain. Ternyata yang diklaim itu agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, sukar kita lihat. Saya sudah mengalaminya, saya terlahir dalam agama Islam, tidak ada nilai yang diklaim itu sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau untuk berpikir saja tidak bisa, berarti hak itu kan, berpikir itu kan fitrah kita, fitrah manusia. Makanya kalau kita angkat misalkan ayat 36 dari surah Al-Isra kalau nggak salah, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak mengerti. Ya kan? Itu kan cukup sederhana pesannya, tetapi konsep itu jarang diabaikan, saya lihat. Jarang diabaikan, malah sebaliknya. Orang Islam itu dituntut mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengerti. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang tidak kamu mengerti itu malah dianggap sesuatu yang suatu apa namanya, yang memang mutlak, yang terikat. Ya, yang terikat. Kalau kita tidak mengerti apa namanya, kalau kita menolak untuk tidak mengikuti sesuatu yang kita mengerti, nah berarti kita tidak lagi disebut orang Islam, atau sudah termasuk orang murtad. Nah, inilah persoalannya yang dihadapi dalam masyarakat Islam yang perlu terus kita himbaukan untuk menyadari kondisi ini, sehingga umat Islam itu tidak terus terpuruk dalam kenestapaan, ya kan? Walaupun apapun ceritanya, itu kan saudara kita juga, masyarakat kita. Jadi perlu ada pencerahan dari luar, saya kira. Terutama bagi mereka-mereka yang lahir dalam Islam, untuk bisa melakukan introspeksi yang lebih tajam. Saya kira demikian sementara. Silakan kalau ada kawan yang ingin menanggapi. Mungkin ada yang mau nanggapin, silakan Pak. Siapa? Pak Bustomika. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ini terkait beberapa yang dinyatakan Pak Cakra tadi terkait dengan apa namanya, yang mengatakan bahwa Imam Ghazali memurtadkan beberapa filosofis. Itu tidak seperti itu, Pak. Kalau kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Tahafadul Falasifah, yaitu kerancuan-kerancuan dalam filsafat, yang dilarang oleh Imam Ghazali itu tidak semuanya, Pak, tapi hal-hal yang bersifat memperdalam tentang dat ketuhanan, Pak. Gitu, Pak. Jadi tentang dat ketuhanan itu melarang keras Imam Ghazali terhadap para filosofis-filosofi yang ada pada zamannya, Pak. Terus yang kedua, saya sangat setuju dengan Pak Cakra yang disampaikan tadi, bahwasannya kita terlalu fokus dengan doktrin-doktrin yang hadir kepada kita, baik melalui ulama-ulama kita yang sudah yang sudah sampai kepada kita. Karena kalau kita mengacu kepada beberapa hadis dan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, Pak. Kalau melihat hadis kan itu kan ada dua, Pak. Yang diwasiatkan Nabi itu kan ada dua. Ada Al-Quran, ada hadis yang disuruh gigit dengan gigi gerahamnya itu, Pak. Yang kedua yaitu
di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasannya barang siapa yang menaati Rasulullah, maka dia menaatiku, kata Allah. Jadi kesimpulannya daripada hadis dan ayat tadi menyimpulkan bahwasannya yang harus ditaati adalah ada dua, Pak. Pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua yaitu hadis. Cuman bukan berarti para ulama ahlu sunnah mulai dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lain semacamnya itu ada 4 madhab, bahkan 5 madhab, itu bukan berarti mereka salah, Pak. Bukan berarti mereka salah dalam berijtihad dan mengeluarkan beberapa kitab yang dimunculkan di kalangan masyarakat, Pak. Saya contohnya gini, Pak. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi, katakanlah kepada anak-anakmu, istri-istrimu untuk menutupin tubuhnya oleh kerudungnya. Bunyi ayatnya kira-kira seperti itu, Pak. Lah, ulama kita untuk menafsirkan hal ini itu tentang batasan, Pak. Batasan sampai mana kita harus menutupin aurat, dan sampai mana dan dengan apa cara, dan dengan kain apa agar aurat itu bisa ditutupin. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Cakra tadi yang mengatakan bahwasannya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Memang saya setuju dengan seperti itu, Pak. Tapi para ulama yang sampai kepada kita, yang menulis beberapa kitab itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Alangkah lebih baiknya, kalau bagi saya, para ulama yang sudah mengeluarkan beberapa kitab itu perlu dikaji ulang, diteliti ulang. Karena saya menemukan beberapa kitab yang masyhur di kalangan ulama itu terdapat beberapa argumentasi yang saya cari tidak tahu dasarnya dari mana. Seperti itu, Pak. Ya. Ada 2 poin yang perlu saya follow up. Persoalan klaim Al-Ghazali terhadap kondisi alam, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, persoalan kebenaran itu di mana letaknya, nilainya di mana, cara menilainya itu bagaimana. Jadi yang pertama persoalan Al-Ghazali. Terlepas bagaimana Anda menyimpulkan apa yang Anda baca dari kitabnya. Yang jelas Al-Ghazali ini adalah pelopor ilmu dongeng untuk mengajak manusia percaya kepada sesuatu yang tidak mengerti. Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau Al-Ghazali ini adalah seorang pelopor yang melapori ilmu-ilmu yang tidak dimengerti sebagai modal iman, sebagai modal akidah, sebagai modal definisi gaib, ya hal-hal yang demikian, maka yang dikatakan oleh dia itu bukan mengajak umat kepada kebenaran yang faktual dalam alam, malah menjerat umat kepada ilmu-ilmu yang tidak bisa dimengerti. Nah, itu satu. Tetapi persoalan itu terserah Anda bagaimana Anda terima atau tidak. Itu Anda bisa pelajari kembali apa yang diklaim dalam kitabnya terhadap tokoh-tokoh lain seperti misalkan Ibnu Sina. Dia tidak, saya berpendapat dengan analisa Ibnu Sina dalam hal ini bahwasanya sesuatu yang ada dalam alam ini tidak perlu ada satu intervensi lain untuk menciptakan akhirat atau the afterlife. Kalau definisi akhirat ini dimaknakan dunia ini dihancurkan setelah bumi ini dihancurkan, maka klaim itu tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran. Dari itu yang saya lihat, Al-Ghazali mengklaim Ibnu Sina adalah orang murtad. Makanya tidak ada dalam sekarang kan susah sekali ahlu sunnah dalam kenyataan kenapa ahlu sunnah tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh yang kritis seperti para ilmuwan. Jawabnya sangat sederhana. Karena dalam ilmu ahlu sunnah intinya adalah mengajak orang percaya kepada sesuatu yang tidak dimengerti sebagai modal iman, sebagai modal akidah. Nah, ini bermasalah kalau kita kaitkan dengan persoalan akhlak.
Jadi akhlak dalam alam ini adalah proses yang sangat universal, sangat natural, yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita ingkari. Misalkan, sesuatu yang kita tanam di dada, apapun ajaran doktrin yang kita tanam di dada, akhirnya itu akan keluar. Tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena buahnya itu, dari buahnya itu, Anda akan kenal siapa mereka. Nah, ini bisa tes, bisa Anda buat satu percobaan dalam alam. Dalam alam, hukum alam itu sungguh, sungguh bisa dikaji seluk-beluknya. Misalkan kalau Anda tanam padi, biji padi yang Anda tanam itu akan berbuah buah padi. Saya terlahir dari petani. Saya pernah tanam padi, pernah tanam tanaman yang lain. Saya belum pernah melihat ada seorang petani tanam biji padi yang ternyata keluar buah lain, buah mangga misalkan, atau buah yang lain daripada padi. Kemudian kalau kita mau tanam tomat, yang keluar selalu buah tomat. Kok bisa demikian? Jawabnya, alam ini sudah ada ketentuan hukumnya, memang sudah kodratnya alam demikian. Tetapi kalau kita kaitkan ilmu itu kepada agama Islam, sungguh bertentangan. Persoalan, apalagi kita bicara soal akhlak. Makanya, bicara soal akhlak, kalau kita mau menciptakan anak kita atau suatu golongan masyarakat kepada orang baik-baik, maka sesungguhnya ajaran yang perlu dihimbau kepada masyarakat adalah ilmu-ilmu yang mengarah kepada hasil yang baik seperti yang dimaksud. Karena dari buahnya itu Anda akan kenal siapa mereka. Dari buahnya itu Anda akan kenal apa yang ada di alam pikiran mereka. Kan demikian. Jadi antara yang ada di dalam pikiran manusia itu tidak terlepas daripada perangainya. Dari perangainya Anda akan tahu seluk-beluk mindset seseorang. Nah, disinilah satu fondasi Islam yang saya kira gagal paham. Bagaimana menciptakan satu produk atau satu manusia yang sistematis, yang bisa dipelajari seluk-beluknya, bisa dites hipotesisnya, sehingga kalau ada kekurangan bisa dievaluasi di akhir tahun, di akhir bulan. Nah, makanya sering saya argumenkan dalam video-video saya, kalau ada kebenaran dalam Islam, maka yang paling mendasar adalah perkara rukun Islam, perkara ritual yang ada Islam, perkara syahadatain dan lain-lain. Karena rukun Islam itu menjanjikan umat kepada kebenaran, kepada pencerahan, kepada golongan baik-baik, kepada kemajuan, dan seterusnya, kepada enlightenment. Ternyata dalam kenyataan itu gagal semua. Rukun Islam gagal menciptakan komunitas yang demikian. Kenapa? Karena isinya berdongeng, malah terbalik. Yang pertama, rukun Islam itu mengajak kita menipu pada diri kita sendiri, membuat satu pernyataan, satu kesaksian yang palsu terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Ya kan, dari situ terus menambah hal-hal doktrin-doktrin yang menjerumuskan, misalkan menjanjikan manusia kepada pencerahan. Artinya pencerahan itu kan sesuatu yang mengandung fakta, seharusnya mengandung fakta. Ternyata dalam kenyataan bukan demikian. Kita dituntut untuk percaya sesuatu yang yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Dengan alasan dalam Islam itu ada konsep gaib, dalam Islam itu ada konsep misalkan iman. Ternyata yang dimaknakan iman itu adalah percaya kepada ilmu hitam. Makanya yang bagus, mana yang benar, karena mata kita sudah tertutup. Itu persoalan yang sangat penting, saya kira. Makanya ayat, kalau saya sependapat, dan bagus kalau Anda setuju, bahwa
ayat 36 dari surah Al-A'raf, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak mengerti. Nah, itu termasuk ilmu tentang rukun Islam dan rukun iman. Saya kira demikian dulu. Sebelum saya tambah, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Surya. Iya, saya sedikit mau menyanggah yang disampaikan Pak Cakra. Tadi saya dengar Pak Cakra sering mengaitkan konteks kejadian ataupun hal-hal yang di sekeliling Pak Cakra. Soal tadi Pak Cakra sebut tentang ilmu hitam. Nah, itu sebenarnya konteks lokal yang terjadi mungkin di sekeliling Pak Cakra ya. Nah, kalau kita ketemu di tempat lain ataupun di Islam di tempat lain, hal itu tidak ada. Katakanlah di Arab ya, di Arab Saudi. Tidak ada konteks yang hal seperti itu yang seperti Pak Cakra sampaikan. Artinya saya juga ingin menyampaikan bahwa penyebaran ini kadang-kadang tergantung personalnya ya, orang yang menyampaikan atau orang yang ingin memberi pengetahuan pada murid-muridnya dengan cara dia sendiri akhirnya, yang ternyata itu tidak ada dalam Al-Quran ataupun di dalam Islam itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu menjadi memang secara kalau di tempat kita ya, di konteks lokal memang banyak bercampur baur gitu dengan kondisi masyarakat kita yang masih bisa menerima hal-hal seperti itu, sehingga guru-guru pun menyampaikannya ya sesuai dengan kondisi masyarakat sekelilingnya, mungkin begitu. Bukan dalam arti saya ingin membenarkan ya apa yang disampaikan sama guru-guru itu tetap begini, tidak sesuai. ya, begini, mungkin Saudara Surya salah mengerti yang saya maksud ilmu hitam. Yang saya maksud ilmu hitam adalah sebuah klaim yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Itu yang saya maksud. Jadi apapun unsur yang diklaim dalam Islam, kalau tidak bisa difaktualkan dalam alam, itu yang saya maksud ilmu hitam. Gitu. Ya, termasuk konsep percaya kepada gaib, percaya sesuatu, percaya kepada ranah yang oleh indera manusia itu sendiri tidak bisa menjangkaunya. Nah, itu yang saya maksud konsep-konsep ilmu hitam yang mengajak manusia itu masuk ke dalam sebuah ranah yang hitam, yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita manusia ini. Ketika kita masuk ke dalam ranah itu, nah di situ yang saya maksud adalah konsep-konsep ilmu hitam. Sehingga kalau manusia menerima dan masuk ke dalam wilayah percaya yang demikian, inilah yang bertentangan dengan konsep-konsep yang ada dalam ayat 36 surah Al-Isra. Ya kan, jangan kamu ikut sesungguh yang tidak kamu mengerti. Termasuk ya konsep-konsep gaib yang dipakai oleh Islam. Nah, nampaknya gaib yang ada dalam Al-Quran itu salah dimengerti orang Islam.